Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi di akhir minggu kedua bulan Juli tahun 2025. Hari ini adalah hari Sabtu tanggal 19 Juli 2025 yang merupakan hari biasa dalam pekan biasa yang ke-15 dengan warna liturgi adalah hijau. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema Yesus hamba Tuhan belajar rendah hati. Sahabat kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Keluaran 12 ayat 37 sampai dengan 42, Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 136 ayat 1, 10 sampai dengan 15 dan ayat 23 sampai dengan 24. Bait pengantar Injil diambil dari surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus 5 ayat 19, dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius 12 ayat 14 sampai dengan 21. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 dan tanggal 16 Juli 2022. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Matius 12 ayat 14 sampai dengan 21. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Yesus hamba Tuhan. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang untuk memberitahukan siapa dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share di bawah ini. Baik sahabat kuntum yang terkasih, kita akan lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Matius 12 ayat 14 sampai dengan 21 terdiri dari dua bagian, yaitu Injil Matius 14 sampai dengan 15a merupakan ayat-ayat penutup dari Injil Matius 12 ayat 9 sampai dengan 15a. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, dan dari Injil Matius 9 ayat 15b sampai dengan 21. Yesus hamba Tuhan. Bacaan Injil pada hari ini dapat dibaca pula pada Injil Markus 3 ayat 1 sampai dengan 6 dan Injil Lukas 6 ayat 6 sampai dengan 11 untuk ayat 14 sampai dengan 15a, dan pada kitab Yesaya 42 ayat 1 sampai dengan 4 untuk ayat 18 sampai dengan 21. Sahabat kuntum yang terkasih, kita bisa belajar dari ilmu padi, di mana semakin berisi semakin merunduk, serta bukan dari ilmu alang-alang yang semakin tidak berisi semakin menonjolkan diri. Dari bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Matius 12 ayat 14 sampai dengan 21, terlihat bahwa sekalipun berada dalam keadaan yang paling hina, Yesus Kristus tetap memperlihatkan martabat kemuliaannya.
Sebaliknya, ketika diliputi dengan segala kehormatan, Yesus Kristus masih menunjukkan kerendahan hatinya. Ketika perbuatan-perbuatan besar yang Yesus Kristus lakukan memberinya kesempatan untuk menonjolkan diri, ia justru mengosongkan dirinya atau membuat dirinya tidak berarti apa-apa. Yesus Kristus memilih menyendiri untuk menghindar bukan dari pekerjaannya, melainkan dari bahaya. Sebab saatnya belum tiba sehingga ia menyingkir dari sana. Kita bisa baca dalam Injil Matius 12 ayat 14 sampai dengan 15a. Yesus Kristus bisa saja mengamankan dirinya dengan mujizat, namun ia memilih melakukannya dengan cara biasa, yaitu dengan menyingkir dan menyendiri. Karena dalam hal ini, seperti dalam hal-hal lain, ia mau tunduk pada kelemahan-kelemahan yang tidak mengandung dosa dalam sifat manusia kita. Dalam hal ini, Yesus Kristus merendahkan dirinya sendiri dengan terdorong untuk berbuat apa yang biasa diperbuat oleh orang yang sungguh tidak berdaya dalam keadaan seperti ini. Sahabat Kuntum yang terkasih, dengan demikian Yesus Kristus juga ingin memberikan contoh untuk suatu perintah yang disampaikannya sendiri di dalam Injil Matius 10 ayat 23a, yaitu apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Yesus Kristus sudah cukup berkata-kata serta melakukan segalanya untuk meyakinkan orang-orang Farisi itu jika mereka memang bisa diyakinkan dengan akal budi dan mujizat. Namun bukannya menjadi diyakinkan, mereka malah semakin mengeraskan hati dan menjadi buas, sehingga karena itu Yesus Kristus meninggalkan mereka tanpa dapat disembuhkan. Yesus Kristus tidak menyendiri demi kenyamanannya sendiri, atau mencari-cari alasan untuk meninggalkan pekerjaannya. Ia masih disibukkan dengan pekerjaannya dan berbuat kebaikan ketika terpaksa menyingkir supaya bisa menyendiri. Sahabat Kuntum yang terkasih, pada titik ini kita belajar bagaimana harusnya bersikap rendah hati dan meluangkan waktu untuk menjalin keakraban dengan Allah Tritunggal Maha Kudus dalam situasi hening. Hanya dengan keheningan hati dan kebeningan jiwa, maka orang bisa masuk ke dalam diri sendiri dan semakin bertumbuh dalam kerendahan hati. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan sekali lagi jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian ini kepada jaringan Anda, silakan tekan tombol share di bawah ini. Terima kasih, selamat pagi, selamat berakhir pekan bersama orang-orang tercinta, dan shalom.